Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Albert Yehuda Manulang. Saya dari kelas 7B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan mengurus Pallawa. Dari Yupa yang ditemukan, kemudian muncul nama Kunungga sebagai pendiri Kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kunungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya, Mulawarman dan Asmawarman, diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Prasasti Yupa juga menyebutkan nama-nama raja yang memerintah Kutai. Berikut nama-nama Raja Kutai. Maharaja Kunungga bergelar Anumerta, Nirmawarman sebagai pendiri, Maharaja Asmawarman anak dari Raja Kunungga, Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal, Maharaja Waranjayawarman, Maharaja Gajayanawarman, Maharaja Tirnawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nagawarman, Maharaja Kandingawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Nagawarman Dewa, dan lain-lain. Masa kejayaan Kerajaan Kutai itu mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman seperti yang tertulis pada Yupa. Dijelaskan pada Mulawarman telah melakukan upacara penghormatan dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Kutai dari berbagai aspek sosial. Pada pemerintahan Kunungga, Kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdidik yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penggunaan bahasa ini. Aspek ekonomi. Dengan letaknya strategis, yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Mata pencarian masyarakat Kutai ini adalah petani, peternak, dan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan pajak pada pedagang dari daerah lain yang berdagang di wilayah Kerajaan Kutai. Pajak ini biasanya berupa barang yang mahal atau upeti. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa dan bijaksana. Aspek agama. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat akan kepercayaan animisme dan dinamisme, serta Hindu sebagai agama pendatang, terbukti pada peninggalan Yupa yang dianggap sebagai peninggalan masa Megalitikum, Menhir, dan Pundin Brunda. Diyakini bahwa rakyat Kutai dibebaskan untuk beragama
Walaupun kerajaan menganut ajaran agama Hindu, Siwa yang bercampur Brahmana. Runtuhnya kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kutai ini tidak berlangsung lama. Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu Pangeran Anumpanji Mandapa. Peninggalan kerajaan Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa yupa bentuk tugu batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang tertanam di tanah. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.